Meskipun kadang ada juga mentalnya burung yang kurang bagus. Ya, perlakuan ini bisa saja kita sendiri yang ada kesalahan. Mungkin dari kecil sering kita track atau kita muji-muji coba, atau burung ini sering kita dekatkan dengan murai dewasa padahal usianya masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang cara melatih mental murai batu muda saat di rumah. Melatih mental murai batu saat di rumah itu sangat penting dan berperan penting saat nantinya kita lombakan. Ada beberapa kalau saya sendiri cara melatihnya. Yang pertama yaitu saya biasanya saat menjemur itu di bawah. Jadi saat penjemuran itu saya biasakan di bawah, tetapi tidak harus setiap hari saat penjemuran itu di bawah. Misalkan seminggu 2 kali di bawah, lainnya bisa digantung atau di atas. Dan itu sangat berperan penting melatih mental burung agar ya tidak takut dengan orang lalu lalang dan sebagainya. Yang kedua yaitu melatih mental dengan gantungan agak rendah saat di rumah. Misalkan 2 meter atau seperti itu tempat lalu lalang orang. Dalam melatih melatih mental burung, jangan sampai dilihatkan dengan burung masteran atau burung murai lainnya. Kebiasaan saya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau mendengar pelan tidak apa-apa, tapi kalau sampai melihat saya jarang dan hampir tidak pernah, kecuali memang uji coba kayak gitu, tidak apa-apa. Yang kedua yaitu melatih dengan cara menggonta-ganti tempat gantungan. Misalkan saat kita mengembunkan di belakang rumah, dekat pohon kita gantung di sana, atau pindah lagi di depan, nanti siang saat mau jemurnya di depan gitu. Jadinya digonta-ganti tempat saat menggantung itu, saat diablak itu, waktu diablak. Kalau waktu dikerodong ya masuk rumah tetap kondisikan tempatnya tetap. Kalau bisa tempatnya tetap saat di dalam rumah. Misalkan di pojok ya di pojok, atau depan ya di depan, seperti itu tempatnya tetap saat di rumah. Tetapi saat pagi atau pengembunan dan sebagainya, atau saat menggantung itu berpindah-pindah. Hari ini di belakang atau hari besok di depan, seperti itu teman-teman. Hal lainnya yaitu yang keberapa ya tadi, ketiga atau keempat. Yang ketiga itu mandi teman-teman. Itu sering dimandikan. Dalam arti bukannya sering tiap hari, tidak. Saya kondisikan dilatih burung ini mandi kurambah. Jadi di dalam kurambah bisa mandi pagi atau mandi sore. Tapi kebanyakan burung-burung saya biasakan itu mandi pagi. Jadi mandi pagi itu sebelum jemur. Di sini ada manfaat tersendiri ya, sebelum jemur itu kita mandikan untuk melatih faktornya, dan nanti juga kondisinya ini sangat pengaruh pada mental burung. Jadi setelah kita mandikan pagi, setelah kita embunkan baru kita mandikan, setelah itu tunggu agak kering baru kita jemur. Jangan keadaan basah dijemur, nanti bulu-bulunya yang rusak teman-teman. Yang keempat yaitu kita bisa mengkondisikan burung dengan umbaran. Dengan umbaran ini kita bisa melatih burung mentalnya, pada mental burung juga bisa menambah emosi. Di sini gimana cara pengumbaran? Pengumbaran yang paling efektif itu memang menurut saya sendiri ya. Umbaran yang paling bagus itu yaitu dengan cara disepit. Dengan cara disepit sekitar minimal 100 putaran. Misalkan belum belum pernah diumbar sepit ya, kita taruh aja di dalam, kita coba 25 putaran atau 50 putaran. Jadi nanti bertahap teman-teman. Jadi bisa sampai 150 putaran bahkan 200 putaran. Dengan catatan burung tidak nabrak atau mencok di
ramnya atau nabrak. Kalau gitu nanti luka teman-teman, jangan sampai kondisi burung yang nabrak kita teruskan untuk diumbar. Kalau keadaan seperti itu mending ditaruh aja di dalam kandang umbaran, baru 4 jam 5 jam baru kita angkat lagi. Hal lainnya yang kelima bisa dengan cara sebenarnya sering saya posting di video saya dengan gantungan tinggi. Gantungan saat mengembunkan itu tinggi untuk melatih mental pada burung. Tetapi untuk burung yang giras itu tidak bisa teman-teman. Kita gantung di atas dia malah giras. Tetapi kalau burung Cina itu jauh lebih bagus, kita gantung di atas itu malah bagus teman-teman. Perlakuan ini harus konsisten. Coba dulu secara konsisten. Jadi selama 1 minggu kita coba, kalau umbarannya seminggu 2 kali ya 2 kali, kalau 3 kali ya 3 kali. Seperti halnya penjemuran, bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Di lain itu juga seperti jemur sauna. Jemur sauna itu juga pengaruh pada mental burung. Tetapi pada burung tertentu ya, kadang kita jemur kondisi burung tidak fit atau OP emosi, ya jangan pakai sauna seperti itu. Jadi melihat kondisi dan karakter burung ini sangat penting. Memang tidak mudah, saya sendiri ya ngalami itu tidak mudah dan tidak sesimpel apa yang kita katakan. Kita harus praktek sendiri dan terjun sendiri. Kita mencoba dengan cara ini, dalam melatih mental ini kalau kita rutin, saya sendiri seperti itu melatih mentalnya teman-teman. Jadi alhamdulillah burung ya, alhamdulillah ya mentalnya, alhamdulillah ya bagus seperti itu. Jadi mulai konsisten, jangan seminggu kita lakukan baru berhenti, 2 minggu baru kita lakukan lagi, itu jangan. Jadi harus konsisten, seperti pemberian extra poding seperti itu. Jadi pemberian extra poding ya juga harus konsisten. Jika pagi sore jamnya itu sangat pengaruh sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang mengerti sendiri, karena burung lomba itu, burung persiapan untuk melatih burung lomba itu tidak mudah. Karena itu sulit sekali ya, karena itu harus konsisten, harus mengerti karakter pada burung kita sendiri. Meskipun kadang ada juga mentalnya burung yang kurang bagus. Ya, perlakuan ini bisa saja kita sendiri yang ada kesalahan. Mungkin dari kecil sering kita track atau kita muji-muji coba, atau burung ini sering kita dekatkan dengan murid dewasa padahal usianya masih muda, atau sering melihat masteran yang suara keras, akhirnya emosinya tidak labil, tidak karu-karuan. Nanti setelah dewasa atau pastol, usia pastol, biasanya akan ada perubahan perilaku dari yang dulunya throttle, factor dan sebagainya, itu akan berubah total. Meskipun tidak semuanya seperti itu teman-teman. Jadi harus konsisten dan melihat kondisi pada burung itu sendiri. Pemberian vitamin sangat kita perlukan pada burung, dan usahakan jika memberi jangkrik-jangkriknya harus diberi pakan dulu, dedaunan dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kita harus berdoa dan kita harus chemistry dengan burungnya. Jadi burung itu jangan kita galai atau kita gebrah-gebrah. Yang ada burung nanti malah takut sama kita. Nah, itu naluri antara burung dengan yang memelihara itu sangat erat ikatannya teman-teman. Itu aja teman-teman dari saya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.